warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Siregar dengan NIM 0309213027 dari kelas Tadris IPS 3 semester 6 program studi Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Adapun tujuan utama saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir PLP 2 ataupun micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eka Susanti MPD. Baiklah, selamat menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan memasuki mata pelajaran pendidikan IPS ya, anak. Nah, jadi dalam mata pelajaran pendidikan IPS ini sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita membaca basmalah agar nantinya pembelajaran kita ini dapat diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Terima kasih. Jadi hari ini dalam mata pelajaran pendidikan IPS kita akan mempelajari materi tentang letak dan luas. Nah, letak dan luas. Kira-kira luas itu ada yang bisa tahu nggak contohnya seperti apa luas itu? Misalnya di dalam kelas ini termasuk luas kan? Nah, itu termasuk luas juga namanya. Kalau misalnya letak itu sama juga kayak luas. Kayak misalnya letak posisi kelas ini di mana ya? Di lantai 2 atau di lantai 1 gitu. Nah, jadi letak dan luas ya. Letak luas. Nah, letak dan luas ini terbagi dalam dua, ada letak dan luas. Nah, Bapak akan menyebutkan definisi dari letak. Letak adalah suatu tempat di mana strategisnya tersusun secara sistematis, sedangkan luas juga diatur oleh beberapa angka di mana angka tersebut menjelaskan ataupun mendefinisikan bagaimana bentuk daripada luas tersebut. Adapun beberapa ahli yang mendefinisikan letak dan luas ini tersendiri, yaitu misalnya ada dari definisi menurut para ahli Harry menyebutkan bahwa letak merupakan suatu hal di mana adanya posisi yang strategis. Posisi strategis ini dia lebih kepada kecenderungan terletak di suatu bawah muka bumi, sedangkan kalau untuk luas sendiri Harry berpendapat bahwasanya luas itu dia mencakup hal yang besar gitu, mencakup dengan lokasi ataupun dengan sekolah. Nah, ada lagi ahli yang kedua yaitu bernama ahli John. Nah, dimana menurut John letak dan luas ini dia digabungkan ya. Tadi kan kalau Harry itu kan dia ada letak dan luas, tapi kalau John ini mendefinisikan letak dan luas itu secara berkesinambungan, di mana adanya hal suatu terdapat ruangan di posisi muka bumi. Nah, kalau yang satu lagi nih yang terakhir menurut Ricard. Nah, Ricard di sini berpendapat bahwa letak dan luas itu mencakup adanya waktu, geografis, yang ada iklim juga, serta ada faktor lain pendukungnya. Nah, jadi seperti itulah definisi menurut para ahli tentang letak dan luas. Tujuan dari kita mempelajari letak dan luas ini, Bapak harap setelah mempelajari letak dan luas ini, kita sama-sama dapat menyebutkan unsur daripada letak dan luas, lalu kemudian kita bisa mengetahui astronomi dari letak dan luas, serta kita bisa mengetahui geografi, juga ekonomi, sosial budaya, serta biologis daripada letak dan luas, terkhususnya di negara Indonesia. Maka daripada itu, selama proses pembelajaran dimulai, Bapak harap kepada adik-adik sekalian bisa menyimak ataupun mendengarkan Bapak, duduk dengan sigap, tidak berbicara dengan teman sebangkunya selain Bapak suruh berdiskusi, tidak juga untuk tidur, ataupun kalau ada yang ingin izin ke kamar mandi boleh angkat tangan, nanti Bapak izinkan untuk ke kamar mandi ataupun ke toilet. Nah, jadi untuk daripada letak dan luas ini kira-kira ada yang ingin mau bertanya nggak? Ah iya, siapa namanya? Boleh apa? Dafa ya, boleh bertanya. Dafa apa? Dafa? Oh, kalau letak Indonesia harusnya pertanyaan, Pak, berapa letak waktu di Indonesia? Nah, jadi letak waktu di Indonesia itu terbagi dalam 3. Yang pertama ada waktu Indonesia bagian barat atau WIB. Ada yang namanya WITA, waktu Indonesia bagian timur tengah. Ada WIB, waktu Indonesia bagian timur. Nah, kira-kira Medan termasuk waktu Indonesia bagian apa? Ya, betul, barat ya, benar sekali. Karena kita
berada di Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya ada yang bertanya lagi mengenai letak dan luas ini? Dia namanya siapa? Apa? Kaila. Ya, boleh diperkuat lagi suaranya Kaila. Nah, mau bertanya apa nih Kaila kira-kira? Oh, letak benua Indonesia. Kita Indonesia negaranya terletak di benua Asia Tenggara, di mana Asia Tenggara itu dia juga memiliki kerjasama antar beberapa negara, yaitu yang dinamakan ASEAN. Nah, jadi Asia Tenggara ini meliputi seperti ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek di internet ataupun di buku yang akan Bapak bagikan nanti ya. Nah, jadi dari letak dan luas Indonesia ini kita juga bisa mempelajarinya dari atlas. Nah, dari atlas ini kita nanti bisa mencari misalnya bagian negara Indonesia gitu kan. Kemudian kita membuka adalah dia profil dari Sumatera Utara ataupun provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini kita bisa ngecek nih di berapa ya kira-kira luas daripada Pulau Sumatera berapa. Misalnya di sini luas wilayahnya itu ada 71 derajat kilometer. Maaf, 71 kilometer bujur sangkar. Nah, letak luasnya itu ada tertera di dalam atlas ini untuk tersendirinya. Nanti kalian bisa lihat ataupun kalian bisa baca. Nah, Bapak ingin menunjukkan kepada adik ini siapa namanya? Putri. Nah, Putri coba nih dibaca nih dari nomor dari sini sampai dengan di sini. Coba dibaca daripada arti Sumatera Utara. Arti yang berbentuk menunjuk terdiri dari 3 bagian. Perisai mempunyai bentuk tulisan Sumatera Utara dan tentakai padi dan kapas. Perisai memang Oke, mungkin bisa Bapak aja bacakan. Nah, untuk selanjutnya Putri mungkin bisa lebih giat lagi gitu ya, belajar mengenai membacanya atau gimana biar Putri bisa lebih mengerti lagi. Jadi Bapak akan membacakan daripada arti lambang Sumatera Utara. Nah, arti lambang berbentuk lonjong terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada perisai, ada padi dan kapas. Semuanya itu memiliki makna tersendiri yang dimana bahwasanya Sumatera Utara ini terkenal dengan penghasilan sawit, karet, tembakau, dan ikan di tengah-tengah laut. Juga adanya petani yang selalu panen padi dengan yang subur. Nah, jadi itu dia mengenai daripada Sumatera Utara lambangnya ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Inilah dia bentuk peta Sumatera Utara. Di sini dia berbentuk di pertengahan ya, karena di sebelah sini ada Sumatera Barat, di sini di sini Sumatera Barat, di sini Sumatera Selatan. Nah, oke. Jadi untuk daripada letak dan luas di sini sendiri, kira-kira ada yang ingin dipertanyakan lagi atau gimana? Baik, kalau misalnya nggak ada yang dipertanyakan lagi, kayaknya Bapak nih yang akan bertanya kepada kalian. Kalian bisa nggak menguasai nanti? Yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan memberikan nilai tambahan ataupun nilai partisipasi dari keaktifan peserta didik Bapak yang berhadir tadi. Tapi kira-kira ini kayaknya yang hadir sedikit sekali ya. Mungkin nanti bisa diingatkan teman-temannya gitu untuk besok bisa datang semua, jangan setengah gitu ya. Mungkin lagi pada karena cuaca hujan, jadi ibarat kata tidak bisa untuk datang ke sekolah kita ya. Baik, Bapak akan bertanya nih yang pertama, siapa yang tahu tentang unsur-unsur daripada letak dan luas? Ya, nah bisa dibacakan Kaila? Agak kuat suaranya Kaila, bisa? Wah, benar sekali. Tepat, berarti Kaila sudah bisa memahami tentang unsur-unsur daripada peta ini sendiri ya. Lanjut, letak astronomis Indonesia. Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, Dava. Letak berada di antara 6 derajat di utara, 13 derajat di selatan, dan 95 derajat di timur. Garis hitam membagi struktur bumi
dikenal dari barat ke timur. Maka dari itu letak astronomis Indonesia mempengaruhi iklim tropis, kelembapan udara tinggi, flora dan fauna, serta memiliki 3 zona waktu. Nah, kira-kira kalau dari data sendiri nih, di Indonesia, negara Indonesia, paling suka daerah mana atau provinsi mana? Misalnya mau ke Bandung, kemana? Sumatera Utara, berarti cinta dengan budaya Medan nih ya. Oke, selanjutnya Bapak akan bertanya tentang geografi di Indonesia itu seperti apa? Kira-kira bisa menjawab geografi di Indonesia seperti apa? Angkat tangan. Ya, namanya siapa? Boleh suaranya kuat ya. Bagian darat laut wilayah Indonesia yang atas bagian tenggara wilayah Indonesia wilayah Indonesia Bagus, benar sekali nih ya jawaban yang telah diajukan oleh siapa tadi namanya? Dandi. Ya, kira-kira menurut Dandi belakangan ini kita sering menghadapi musim apa? Panas, hujan, atau gimana? Hujan, iya. Berarti Dandi memperhatikan ya iklim Indonesia seperti apa ya. Oke, selanjutnya Bapak akan bertanya mengenai ekonomi di negara Indonesia. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Bagus, benar sekali nih ya jawaban yang telah diajukan oleh siapa tadi namanya? Dandi. Ya, kira-kira menurut Dandi belakangan ini kita sering menghadapi musim apa? Panas, hujan, atau gimana? Hujan, iya. Berarti Dandi memperhatikan ya iklim Indonesia seperti apa ya. Oke, selanjutnya Bapak akan bertanya mengenai ekonomi di negara Indonesia. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, namanya siapa? Apa? Epri, ya boleh Epri disebutkan Epri. Lalu, ya. Iya, bagus sekali ya Epri telah menjawab pertanyaan Bapak dengan tepat. Nah, kira-kira untuk tadi kan Epri ada menjawab pariwisata. Kira-kira di Medan ini Epri pernah mendatangi wisata apa? Misalnya Muhammadiyah, atau binatang, atau sekarang lain, pernah nggak? Kira-kira pernah? Mana tuh kira-kira? Boleh di-sharing? Pemandiannya daerah mana kalau Epri masih ingat? Apa? Oh, Airos, pemandian kolam renang ya, itu salah satu juga di mana ekonomi Indonesia dapat terbentuk karena adanya kunjungan atau tempat hiburan anak-anak. Oke, selanjutnya Bapak akan bertanya mengenai sosial budaya di Indonesia itu seperti apa? Ada yang tahu nggak ini kira-kira sosial budaya? Iya, Putri ya namanya. Iya, pada Putri. Terdiri dari barang berguna dan agama dan mempengaruhi interaksi antara penduduk pribumi dengan bangsa lain, menjadi jalan masuknya berbagai agama ke Indonesia. Akibatnya Indonesia memilih keragaman sosial dan budaya yang sangat tinggi dengan hadirnya akulturasi dan asimilasi yang budaya nasional. Baik, terima kasih kepada Putri telah menjawab. Kira-kira Putri di sini ada marganya enggak? Marga apa Putri? Apa?
Manahan. Buah mana? Oh, Buah Manahan. Berarti di sini Putri harus bisa mencintai budayanya sesuai marganya Buah Manahan gitu ya kan? Buah mana? Bola nomor. Siapa? Buah mana? Oh, Buah Manahan ya, maaf ya Bapak agak jarang mendengar marganya. Oke, yang terakhir Bapak akan menanya bagaimana nih? Bagian sini yang belum ya, kalau yang dari sana ke sini udah mungkin, semoga bagian sini bisa menjawab dengan tepat. Untuk bentuk geologis negara Indonesia itu seperti apa kira-kira? Bukit, tanah subur, tanah curagan, Buah mana? dapat, potensi, sumber daya alam, Dampak negatifnya rawan bencana alam, aktivitas gunung berapi, gempa tektonik. Nah, baik, benar sekali. Kira-kira kalau misalnya di Sumatera Utara, kan itu sering terjadi gunung meletus. Kira-kira kalau adik sendiri tahu itu di mana, daerah mana? Di Sumatera Utara pasti sering tuh. Di Sumatera Utara. Kalau Aceh sudah provinsi lain. Bapak kasih kisi-kisinya di Brastagi tuh, di gunung apa namanya? Dari S. Si. Nah, Sinabung. Nah, Gunung Sinabung itu kan dia sering beraktivitas karena itu salah satu gunung yang masih aktif. Kadang dia bisa mengeluarkan lava dan juga dia bisa menimbulkan gempa. Tentunya itu bentuk daripada geologisnya ya. Itu tadi mungkin ada 6 unsur yang sudah Bapak tanyakan kepada kalian dan kalian mampu menjawabnya. Oke, untuk daripada itu di sini Bapak akan sudah kembali membuka atlas ya di bagian sebentar ya. Nah, di sini Bapak ingin bertanya nih, untuk daripada di Pulau Sumatera dan sekitarnya, kira-kira ada pulau apa saja? Coba sebutkan di sana. Ya, bareng-bareng juga boleh bacanya berdua. Yang pertama pulau apa? Pulau Sumatera dan sekitarnya. Provinsi Aceh Darussalam. Ya. Kota Banda Aceh. Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Ya. Provinsi Riau, Kotanya Pekanbaru. Ya. Provinsi Riau, Kepulauan, Kotanya Tanjung Pinang. Provinsi Jambi, Kotanya Jambi. Provinsi Sumatera Selatan, Kotanya Kelantan. Ya, benar sekali. Provinsi Bangka Belitung, Kotanya Sungai. Provinsi Bengkulu, Kotanya Bengkulu. Provinsi Lampung, Kotanya Tanjung Harap. Iya, udah sampai semua nih disebutkan ya. Bagus sekali. Jadi Bapak tadi memberi ini kepada Kaila supaya kita juga tahu di setiap provinsi Sumatera Utara, Pulau Sumatera ini kan ada Pulau Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kita selain tahu letaknya itu, kita juga biar mengetahui ibu kotanya itu apa. Contohnya Sumatera Utara, ibu kotanya itu ada di Medan, berarti pusat pemerintahan itu ada di Medan Kota, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau berbagai administrasi ataupun hal-hal yang lainnya, kita bisa mengunjungi daerah Medan Kota karena di sana ada beberapa kantor-kantor maupun instansi lembaga pemerintahan. Oke. Apa? Iya, karena mata pembelajaran kita belum selesai ya. Jadi mungkin daripada letak dan luas di sini itu saja materi yang bisa Bapak bawakan. Kenapa Bapak lebih bertanya kepada kalian? Maksudnya Bapak nggak perlu banyak menjelaskan, karena Bapak juga menggunakan model pembelajaran di mana Bapak harus aktif bertanya kepada kalian, bukan kalian yang bertanya ke Bapak. Gitu. Tadi kan ada juga nih Dava dan Kaila bertanya sempat di awal kepada Bapak, kan itu sebagai ibarat kata untuk merelaksasikan gitu pengetahuan Bapak gimana. Terus Bapak bertanya banyak kepada kalian karena supaya Bapak bisa mengetahui gimana sih seberapa banyak kemampuan pengetahuan kalian. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham, Bapak bisa menjelaskan lebih panjang lagi. Nah, oke. Jadi kemungkinan pada pertemuan kali kita ini tentang letak dan luas untuk sampai di sini. Besok
kita akan bertemu lagi, dan untuk daripada itu Bapak akan memberikan tugas nih, pekerjaan rumah, di mana pekerjaan rumah itu kalian bisa menggambar pulau Sumatera Utara dengan nanti di penjelasannya itu terdapat misalnya luasnya berapa, letaknya berapa bujur sangkar, itu dijelaskan detail di bawah gambar itu. Itu bukan tugas mandiri, tetapi tugas kelompok. Bapak menugaskan untuk yang bagi datang aja nih, kan pas nih 6 orang, jadi 6 orang 7 ya? 7 bagi ayah, maaf, ada 7, jadi 7 orang ini kelompok satu. Nanti Bapak akan memberikan tugas kepada yang tidak datang, nanti Bapak akan bentuk mereka menjadi 3 kelompok, kan? Oke, jadi mungkin hanya di sini saja pertemuan kita kali ini. Bapak mohon maaf apabila ada salah, kepada Allah Bapak mohon ampun. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillah. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.